Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani selaku pendiri Al-Hasani sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Yang kami hormati Bapak Ibu pembimbing gramatikal Al-Quran dan Tahsin Al-Hasani serta Bapak Ibu peserta kajian Ba'da Subuh yang tidak saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Tiada agung yang paling agung di dunia ini kecuali keagungan Allah dan tiada patut kiranya kita bersyukur kecuali bersyukur kepada Allah. Di sela semilir angin dan sejuknya hawa pagi hari ini mewarnai kebahagiaan kita yang hadir di tempat ini bersilaturahmi dalam suasana kekeluargaan di Zoom Al-Hasani dalam kajian Ba'da Subuh. Sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa risalah agung, perantara petunjuk dan pemberi peringatan. Betapa sering Rasulullah mengingatkan tentang keutamaan membaca Al-Quran, tentang mereka yang meraih kemuliaan di dalamnya. Sholawat serta salam juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'ut, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan ad-dinul Islam, hingga takdir-takdir Allah berlaku pada diri mereka. Bapak Ibu, izinkan saya, Osis Riwardani Nasution, yang insya Allah memandu acara kajian Ba'da Subuh pagi ini dengan rangkaian pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga kajian menguraikan Quran dengan metode Al-Hasani, empat diskusi tanya jawab, lima doa. Bapak Ibu, semoga pagi hari yang sejuk dan insya Allah penuh berkah ini mampu menerangi pelayaran cinta kita untuk selalu dekat dengan dataran surga yang abadi. Selanjutnya, marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersumber dari Abdullah bin Umar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1500 tahun yang lalu. Bacalah Al-Quran dengan tajwid yang benar. Bacalah Al-Quran dengan makhraj yang bagus. Bacalah Al-Quran minimal suaramu terdengar oleh telingamu sendiri. Untuk itu kita akan perdengarkan, kumandangkan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 211 dan 212 yang akan dilantunkan oleh Ibu Hajah Dwi Lestari. Kita dengar bersama. Silakan Mbak Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah
ومن يبدل نعمته من بعد ما جاءته فإن الله Diulang, Bu. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين الذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Firman Allah adalah kalam kadim yang tak pernah jemu untuk diperdengarkan, terlebih di acara ini. Semoga dengan lantunan kalam ilahi tadi, Allah hindarkan kita semua, beserta orang-orang tersayang di sekitar kita, dari segala penyakit lahir batin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Boce, Bapak, Ibu. sapa dulu Pak Mulyo Harjokonya, Boce. Mana? Ada ya? Sudah datang. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Mul. Alhamdulillah. Pagi ini hadir di antara kita seorang yang selalu dirindukan, khususnya pegawai Taspen ya. Terima kasih. Ya, baik. Saat ini masih terlihat pancaran keteduhan di wajah beliau. Kita sapa dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyo Harjoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Mulyo Harjoko. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Hermanza. Assalamualaikum Pak Hermanza. Kita kedatangan dua tamu istimewa hari ini pagi ini. Suatu kebahagiaan, ya Bu ya. Suatu kebahagiaan bagi kita semuanya. Ya. Satu tamu istimewa kita. Bapak berdua hadir. Ya, terima kasih. Kita mulai. Ya, silakan. Ya, baik. Baik, acara selanjutnya, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh ini. Surat ke-7 Al-A'raf ayat Al-A'raf 172 ya. Pak Mulyo dan Pak Hermanza surat Al-A'raf 172 ya. Yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Hajah Suprapti. Kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak-Bapak, Ibu semuanya di Zoom ini. Dan khususnya Pak Mulyo Harjoko dan Pak Hermanza. Tamu istimewa kita pada pagi ini. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberi keberkahan serta kesehatan lahir batin. Diberikan kesabaran dan istiqomah dalam mengajarkan dan membimbing kami, serta selalu memotivasi bahwa mempelajari Al-Quran itu mudah. Disilahkan, Bu ya. Syukran, Bu Aceh. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad yasanna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah yang begitu banyak kepada kita, yang tak sanggup kita untuk menghitungnya, tak mampu kita untuk menghitungnya. Allah berikan kita nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai di muka bumi ini. Sejak Nabi Adam sampai dunia kiamat nanti, hanya satu agama yang ada, yaitu Islam. Dan kita Allah pilih sebagai pemeluk agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan satu di antara 4 bayi lahir, satu yang beragama Islam, 3 non-Muslim. Dan Bapak Ibu semuanya dipilih oleh Allah yang beragama Islam. Itulah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman itu kita gampang melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah suruh kita ke masjid, gampang kita ke masjid. Allah suruh kita untuk sholat, kita gampang. Untuk baca Quran, kita gampang. Dan kita mudah untuk meninggalkan maksiat pada Allah. Karena ada iman di diri kita. Dan tidak semua orang diberikan Allah nikmat iman. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita bisa melaksanakan aktivitas dengan sempurna. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang terkapar di rumah sakit di rumahnya, dan mereka tak mampu lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Kita insya Allah berikan nikmat sehat badan. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur. Artinya apa? Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, memperbanyak bekal untuk menghadap kepada yang nanti. Dan kita juga diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran hanya orang-orang pilihan. Tidak semua orang Allah berikan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Itu SOP di mata Allah. SOP di mata manusia macam-macam. Ada yang kena kekuasaannya, ada kena hartanya, ada kena kecantikannya, dan sebagainya macam. SOP di mata manusia. Tapi SOP di mata Allah adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebab yang terbaik adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Tentu kita pengen di mata Allah baik. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, role model kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari kondisi yang gelap gulita, yang nggak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, kepada kondisi yang bisa membedakan ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Itulah beliau. Dan beliau sudah memperagakan semua kepada kita. Bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin. Pemimpin beliau mengatakan, kalau satu negeri makmur, maka akulah orang terakhir merasakannya. Kalau satu negeri itu banyak musibah, akulah orang pertama. Kita jangan dibalik ya. Nabi Muhammad kalau makmur negeri itu, rakyat yang dipimpinnya, aku orang terakhir merasakan kemakmuran tersebut. Kalau terjadi musibah atau bencana, akulah orang pertama yang merasakan pahitnya musibah itu. Begitulah beliau. Sehingga beliau dicintai oleh sahabat-sahabat beliau. Baik, pagi ini saya ada kedatangan tamu Pak Mulyo Harjoko dan Pak Hermanza. Hari ini khusus kita, Bapak Ibu semuanya ada di Zoom yang jumlahnya 135 orang. Saya masak dalam rangka kenal pertama dengan Taspen. Saya bulan Oktober dulu dapat panggilan melamar di Taspen. Oktober melamar, terus ujian nggak lama, habis itu diterima bulan November tahun 87. Jadi mengenang 35 tahun yang lalu. Saya sengaja mengundang Pak Mulyo Harjoko dan Pak Hermanza, mudah-mudahan memberikan sedikit sambutan kepada kami. Untuk itu kita membahas surat Al-A'raf ayat 172. Bu ya. Al-A'raf ayat 172. Assalamualaikum Bu ya. Pak Mulyo, ya Pak Bu Oce. Assalamualaikum Bu ya. Ya. Pak Mulyo itu ada keperluan, jadi mohon maaf, beliau hanya sebentar gitu. Kita kasih kesempatan aja untuk memberikan sepatah dua kata. Berkenan Pak Mulyo. Silakan Pak Mulyo. Ya. Ini bulan kami berenam, ini anak buah Bapak dulu semua. Ada Bu Yani lagi ini. Iya, Bu Yani ada. Silakan Pak Mulyo.
Silakan, Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengar ya suaranya. Dengar Pak. Kadang-kadang apa namanya, dengar ya. Ya, dengar Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak lupa untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat karunia nikmat taufik hidayah yang senantiasa dicurahkan pada kita semua hingga detik ini. Yang paling penting adalah bahwa kita masih bisa berkumpul pada saat ini. Itu tiada lain karena ada rahmat dari Allah SWT. Kemudian selanjutnya saya juga terima kasih utamanya kepada Ibu Oce ya. Ibunya Oce Nasution. Meskipun kalau melihat wajahnya ketemu juga mungkin udah nggak anu lagi ya, karena saya punya kenangan tersendiri loh sama Bapak. Jadi 22 tahun yang lalu, jadi dari tahun 2000 saya meninggalkan Taspen, alhamdulillah bisa ya saya selama 5 tahun saya di Taspen, hampir 5 tahun di Taspen. Jadi saya juga salut pada ibu-ibu dan bapak sekalian yang bisa menyelenggarakan pertemuan-pertemuan semacam ini. Karena menurut saya silaturahmi itu salah satu cara yang kita bisa tetap melanggengkan apa-apa yang kita inginkan, kita harapkan dikaruniakan oleh Allah SWT kepada kita semua. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada semua dan kepada semua yang hadir, kepada Pak Rizal, kepada Ibu Oce, terutama dan kepada yang lain-lainnya tentunya yang saya nggak saya sebut satu persatu. Tapi sekali lagi saya terima kasih dan insya Allah pertemuan-pertemuan semacam ini itu saya harapkan bisa dilanggengkan secara rutin, meskipun saya juga belum tentu bisa hadir karena ya maaf aja kalau udah tua itu banyak ditarik ke sana ke sini hampir saben hari gitu di ini. Juga untuk ibu dan bapak yang khususnya dari Taspen, saya juga baru bulan yang lalu saya kebetulan meminjam lantai 5 aulanya Taspen. Saya juga mengadakan silaturahmi itu dengan mantan karyawan Departemen Keuangan, yaitu dari direktorat di mana pada waktu itu saya menjadi direkturnya. Jadi saya adakan pertemuan dan alhamdulillah itu juga disambut dengan baik, meskipun tentunya secara sederhana, tetapi itu merupakan salah satu silaturahmi yang kita lanjutkan. Jadi saya terima kasih sekali lagi dan mohon maaf karena saya sebentar lagi akan leave dan saya doakan untuk kesehatan semua warga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Mulyo Harjoko. Saya masih ingat Pak Rizal yang pegang investasi langsung dulu Pak. Anak buahnya Papa Seks Pak. Yang kita bareng-bareng ke Bapak Pam dulu Pak. Ya diceritain Bu Oce katanya masih ada dasinya gitu Pak. Wah ini Bapak ini dasinya masih ada. Kulitnya tidak ada tanda tangan Bapak di sini. Ada tanda tangan Pak Mulyo. Waktu perpisahan memang ada itu saya tanda tangan Pak Mulyo. Waktu perpisahan saya senang karena apa? Semua yang saya bawa itu habis, pulpen habis ini. Pak Hermansa ada ngambil nggak lu Pak? Pak Hermansa waktu itu. Enggak. Waktu Pak Mulyo direksi kan Pak Hermansa masih GM gitu kan. Ya. Oke. Pak Mulyo ya. Pak Mulyo, Zoom ini tiap hari Pak. Tiap hari ya. Tiap hari diadakan. Sudah berlangsung lama gitu. Kalau Bapak berkenan hadir untuk selanjutnya disilahkan saja. Ya.
Ya itu karena sudah tua tuh saya ditarik kemana ke sana kemari terus. Tapi luangkan Oke, waktu terima Pak kasih di sekali. sini ya. Terima kasih. Luangkan waktu ya Pak. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Baik. Silahkan Bu ya, dilanjutkan. Baik, kita silakan buat Prapti lagi Mbak Prapti untuk uraikan ayat Al-A'raf 172. Silakan Bu Prapti. Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Ustadz Rizal yang telah membimbing saya dan kawan-kawan sampai bisa seperti ini. Insyaallah mudah-mudahan bisa istiqomah di Al-Hasani. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan menguraikan surat Al-A'raf ayat 172. Kita mulai, Ustaz. Silakan Mbak Prapti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ahadza rabbuka min bani adama min duhurim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahibna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafili. Shadaqallahul azim. Wa huruf dan id huruf. Ingatlah ketika ahoza itu bentuknya KKL, pelaku huwa, akar kata ahoza, pola fa'ala, artinya dia telah mengambil atau mengeluarkan di Mahmud Yunus halaman 36. Rob buka kata benda majemuk terdiri dari robbu dan kata benda dan kata ganti. Kata benda robu, akar katanya robba, berarti Tuhanmu. Mim bani adama. Min huruf jar di sini artinya dari. Bani kata benda, akar katanya bana, anak, cucu atau keturunan Adama, Adam. Jadi anak cucu keturunan Adam di halaman 73. Mahmud Yunus. Min zuhurihim. Min huruf jar dari zuhurihim itu kata benda majemuk. Terdiri dari kata benda zuhurihim, akar katanya zoharo, pola kata bendanya ini fu'ulun, artinya tulang punggung atau sulbi di halaman 250 Mahmud Yunus. Him mereka. Jadi tulang punggung atau sulbi mereka. Zurriyatahum itu juga kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda zuriyat, zuriyata dan hum kata ganti. Zuriyata akar katanya zarro, pola kata bendanya fu'ilan, karena di sini jadi fu'ilatan. Hum mereka, fu'ilatan itu juga artinya anak cucu atau keturunan
di halaman 133 Mahmud Yunus. Wa ashadahum, huruf artinya dan, ashada itu KKL, pelaku huwa, akar katanya sahida, polanya afala, artinya dia menjadikan saksi, di halaman 206 Mahmud Yunus. Mereka. Ala di sini huruf jar, atas, artinya atas. Anfusihim, ini juga kata benda majemuk, terdiri dari kata benda anfusi, akar katanya nafisa, polanya akar katanya nafisa, polanya afilun, artinya diri mereka, diri di halaman 461 Mahmud Yunus. Mereka. Saya artikan dulu penggalan ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari punggung atau sulbi anak cucu Adam turunan mereka, dan dia menjadikan saksi atas diri mereka sendiri. Kemudian alastu birabbikum, al-a huruf apakah, lastu itu KKL, pelaku ana, akar kata laisa, polanya fa'ala, artinya bukan. Di sini di Munawir 1301, di sini ada akar katanya, tapi kalau di Mahmud Yunus di 408. Birabbikum, bi huruf jar. Robbikum ini kata benda majemuk, terdiri dari robbi, akar katanya robba, artinya Tuhan, kum itu kalian, jadi Tuhan kalian. Jadi bukankah aku ini Tuhan kalian? Dan kolu itu KKL, pelaku hum, akar kata kola, polanya fa'ala, mereka berkata di halaman 360 Mahmud Yunus. Bala itu huruf artinya betul, di halaman 72 Mahmud Yunus. Sahidna itu KKL, pelakunya nahnu, akar katanya sahada, polanya fa'ala, artinya kami bersaksi, di Munawir 746. Antakulu, ya di sini huruf artinya agar. Takulu, di sini KKSAD terpotong, seharusnya takuluna. Akar katanya antum, pelakunya antum, akar katanya kola, polanya fa'ala, artinya kalian berkata di 360 Mahmud Yunus. Kemudian yauma kiamati, yauma kiamati ini kata benda majemuk juga. Yauma itu kata benda, akar katanya yawama, polanya fa'lun, artinya pada hari, di halaman 510 Mahmud Yunus. Kemudian al-kiamati, ini juga kata benda, akar katanya koma, polanya fi'alatun, artinya kiamat, di halaman 361 Mahmud Yunus. Kemudian inna itu terdiri dari inna dan na. Inna huruf artinya sesungguhnya, nah kata ganti kami, jadi sesungguhnya kami. Kunna itu KKL, pelaku nahnu, akar kata kana, pola fa'ala, artinya kami adalah, di 383.
kan huruf jar di sini artinya agar. Haza itu kata tunjuk, artinya ini. Gofilina, gofilin itu kata benda pelaku aktif jamak. Jamaknya di sini ada yanu, filin. Akar katanya gofaro. Ini pola kata kerjanya fala, pola kata bendanya fa'ilina. Fa'ilina artinya orang-orang yang lalai di halaman 298 Mahmud Yunus. Saya artikan di sini, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul. Kami bersaksi agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat. Kalian mengatakan pada hari kiamat, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang lalai. Jadi arti secara keseluruhan, dan ingatlah ketika Tuhan mau mengeluarkan dari punggung atau sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka, dan dia menjadikan saksi atas diri mereka sendiri. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi agar kalian mengatakan pada hari kiamat, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang lalai. Alhamdulillah, Ya. lancar Muti Mbak Oce ya, lancar sekali. Berapa lama Mbak Oce, Mbak Prapti mengucapkan? Waktu itu berapa hari ya? Hitungan hari loh Mbak Oce. Mendadak ini. Dikasih tugas sekarang jadi. Mendadak. Ustadznya dadakan gitu. Ya. Ustadznya kasih tahu itu dadakan. Latihan sama Pak Joko ya? Iya, sama Pak Joko kelas malam, terus sama Bu Nel, alhamdulillah. Terima kasih. Mumtaz ya. Mumtaz. Ya. Amin, amin ya Rabbal. Baik, kalau gramatikanya mumtaz. Jadi saya hanya nambahkan konteksnya aja ya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Nah, wa iz, ingatlah ketika. Kalau pakai iz itu ingat lo dulu. Nah, dulu misalnya saya sama Pak Irmanza sama-sama main dulu. Main bulu tangkis misalnya 8, sama-sama main misalnya kan. Tiba-tiba Pak Irmanza jadi orang gede dia kan. Kita masih bawa juga. Ingat loh Pak Irmanza dulu kita sama-sama main loh. Kenapa nggak dibantu saya? Atau sama-sama kita sama-sama kos mahasiswa. Dapat kiriman dari duit orang tua. Dapat orang tua satu menerima makan bareng-bareng. Habis bareng-bareng. Nanti dapat kiriman baru lagi, bareng-bareng lagi. Sama-sama. Secara pihak saya ketiduran. Tiba-tiba satu jadi orang gede. Yang satu dilupakan. Ingat lo dulu waktu kita sama-sama kos. Nah, artinya menggugah. Kata-kata itu ingat lo dulu. Lupa sekarang. Nah, Allah katakan wa iz, dulu lo ingat. Wa iz akhadha rabbuka. Ingat dulu ketika Allah mengambil. Rabbuka, Tuhan kau mengambil min bani Adam. Dari anak cucu Adam. Dia tidak semua tanpa kecuali. Kenapa enggak orang Islam aja disebut di sini, tapi bani Adam. Seluruh tanpa kecuali. Allah ambil. Nah, apa yang Allah ambil? Min zurihim, dari tulang subi mereka. Zuriyatim, keturunan mereka. Jadi sebelum roh ditiupkan, Allah bersaksi. Wa ashaduhum ala anfusim. Dia bersaksi. Berhadapan. Head to head. Berhadapan ini. Allah dan kita. Memang kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Lupa. Manusia itu lupa. Kita andai kata ya, persaksian ini. Bu Oce ini. Dimundurkan ke umur 2 tahun. Tapi ditarik videonya. Andai kan Bu Oce mau Prapti divideokan terus dari kecil, dari lahir sampai sekarang. Dilihatin hasil fotonya yang 2 tahun, umur 2 tahun. Pasti nggak ngaku gitu. Oh saya bukan ini saya. Karena dulu mungkin cakep ya. Sekarang tambah cakep ya. Nggak percaya itu. Tapi begitu diurut video ke belakang, mulai dari hari pertama, hari sekarang, mundur H-1, mundur sampai ke belakang, sampai umur 2 tahun, kita nggak bisa ngelak. Itu saya. Kenapa? Urut videonya. Nah, sampai kita lahir ke muka bumi, itu ada videonya. Kalau divideokan. Dengan canggihnya teknologi bisa. Tapi begitu dari rahim, kita nggak bisa video lagi. Nah, berlakulah video malaikat. Allah mengatakan, wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuriyahim zuriyatahum, bersaksi. Wa ashhaduhum ala anfusihim. Allah mengambil saksi pada diri-diri mereka sendiri. Semua kita, anak cucu Adam. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Apakah aku bukan Tuhan kalian? Alastu birabbikum. Allah bertanya. Apakah aku bukan Tuhan kalian? Lo basuh padang lah. Amboko abang dah. Bapakmu enggak ini?
Kalau bahasa pandangnya kita dengan orang tua kita, misalnya anak-anak kita nakal, saya ini bapakmu loh, saya ini ibumu. Karena supaya anak kita sadar, supaya anggota keluarga sadar. Nah, Allah subhanahu aku ini Tuhanmu kan? Nah, kalau kata Tuhan bukan, maka qalu. Mereka menjawab semuanya, bala. Ya Allah, engkau Tuhanku. Bala itu beda sedikit dengan na'am. Kalau bala dan na'am, na'am. Boce, kesentul ya. Nah, ya terus sentul. Tapi kalau boce, kesentul ya, bala. Jangankan kesentul. Kayak Australia pun saya sanggup kalau disuruh Pak Ustaz Rizal. Nah, itu bala itu. Lebih dari itu bisa. Atau pinjam duit, berarti pinjam di 1 juta. Nah, 1 juta aja dipinjamnya. Tapi kalau berarti pinjam di 1 juta, bala. Jangankan 1 juta, 10 juta pun terpinjamkan. Bala. Jadi kada sini itu qalu bala. Kemudian berkata bala. Betul ya Allah. Betul-betul penekanannya. Bala. Syahidna, kami bersaksi semua. Jadi kita kalau ayat ini mudah-mudahan kita percaya semuanya, kita sudah pernah beraudien dengan Allah. Jadi fitrah manusia itu kenal dengan Allah. Nah, makanya setiap anak-anak yang lahir ke muka bumi itu suci. Hanya lingkungannya, orang tuanya membuat dia Nasrani, Yahudi, Majusi. Semuanya Muslim. Semua anak-anak kecil itu fitrah. Kenapa? Dia sudah bersaksi dengan Tuhan. Bala syahid antakulu, agar bahwasanya takulu yaumal qiyamah, bahwasanya dia akan berkata pada hari kiamat, oh kami lalai. Inakuna an haza ghafilun. Bahwakannya kami pada hari itu adalah lalai. Jadi karena jangan kita punya alasan. Karena kalau kita tidak berdiskusikan dengan Allah, kami nggak pernah jumpa sama Allah. Karena nggak pesan. Sama aja kalau kita ke rumah di rumah orang tua kita lalai. Kan ibu nggak pesan, kan bapak nggak pesan. Nah, ini Allah sudah berpesan kepada kita bahwa kita menyaksikan Allah. Kita menyaksikan Allah semuanya. Tinggal kitanya mau taat apa tidak, mau konsisten dengan janji apa enggak. Kita prinsipnya sudah berjanji sama Allah. Allah sudah berabikum, qalu bala syahidna. Kita sudah pernah fit dan proper test oleh Allah dan lulus. Kalau kita saat itu tidak menjawab, katakan enggak, kita enggak akan jadi manusia. Lahir kita ke bumi dengan modal tauhid. Semua manusia bertauhid. Cuman lingkungan dia yang membuat dia, lingkungan utama siapa? Orang tua. Maka pada saat kita lahir, diingatkan kembali dengan azan kalau laki, qamat dengan perempuan. Diingatkan kembali bahwa kita sudah pernah berjanji. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pernah berjanji. Nah, ini perjanjian utama kita sama Allah. Nah, kalau orang ingkar janji ini, Allah janjikan orang-orang yang fasik, banyak ayat Al-Baqarah itu, bahwa kalau kita membatalkan janji ini, kalau istilahnya kita tidak taat sama Allah, maka kita dianggap fasik, dianggap kafir. Allah katakan, pertegasnya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku. Jadi misi dan visi kita di muka bumi ini hanya untuk singgah sebentar pengabdian, dan misi panjang kita adalah menghadap Allah nanti. Nah, apa bekal kita dalam menghadap Allah? Kita akan pertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Langkah-langkah kita, perkataan kita, pandang kita, pendengaran kita, semua pertanggungjawabkan. Tidak ada satupun yang luput dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun kita lihat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan sebesar apapun kejahatan yang kita buat, kita saksikan nanti. Yang kecil bagi saya misalnya lewat orang, hitam orang lewat, kok hitam kulitnya? Nah, ditanya nanti, lu ngomong hitam kulit itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Kok pendek orang? Apa maksudnya? Itu ditanya nanti, Pak. Kalau kita kan sekarang bercanda aja kan. Tapi itu ditanya nanti semuanya. Apa pertanyaan kita nanti? Apalagi perbuatan dosa yang besar. Kita macam-macam menekan potensi kosong. Nah, itu ditanya semua. Tangan. Al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ditutup nanti. Yang ngomong tangan, yang ngomong mata. Ya Allah, tangan ini dibawanya kemana-mana ya Allah. Ya Allah, mata ini jelalatan ya Allah. Ya Allah, telinga ini dengar yang enggak ya Allah. Nah, itu dipertanggungjawabkan semua nanti. Nah, kita di sini insya Allah mempersiapkan diri. Kita ada pensiun semua nih. Orang Betawi bilang, ente mau kemana? Mau kemana lagi kita? Kubur dan nanti. Masa lalu kita dunia udah selesai, udah pensiun semua kan. Udah kata orang Malaysia, laskar tak berguna. Laskar tak berguna gitu. Jadi kita tinggal mempersiapkan hari depan kita. Kita masih ada kehidupan panjang nanti.
Maka di Al-Sani ada jargon, ada pertemuan, tidak ada berpisah. Kenapa? Kita tidak akan berpisah lagi dengan Quran. Kalau grup-grup lain, pertemuan karena masa lalu. Oh, sama-sama SMP, sama-sama SMA, sama-sama kuliah, sama-sama sini, sama-sama situ. It's past time, masa lalu. Kita bergabung karena cinta Quran untuk masa depan kita. Iqra'ul Quran, bainahu yati yaumal qiyamah syafi'an. Baca Quran itu, dia akan menjadikan pertolongan kita nanti. Di yaumil hisab, hari ini. Pada saat hari kita lalai, diingat oleh Allah. Alhamdulillah, hadir sekarang 140 orang kita. Semoga yang hadir semua bisa betul-betul kita mencintai Quran. Jangan ada lagi kita berpisah dengan Quran. Insya Allah di Zoom kita tetap belajar di Zoom, dan kita sudah buka kelas offline. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen belajar offline, kemarin kita sudah buka kelas offline, silakan datang. Kita buka insya Allah tiap bulan, nanti minggu keempat. Jadi memang tempatnya masih sederhana, tapi insya Allah tidak mengganggu proses belajar. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang tertarik belajar offline, nanti silakan langsung bertemu. Langsung, mungkin kotanya sekali belajar, jumlahnya cuma bisa 20-25 orang. Baik, Bapak semuanya, semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan andai saja kesalahan itu karena kami manusia biasa masih belajar. Nah, seandainya ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kembalikan pada Boce, dan mohon diberikan kesempatan pertama Pak Irmanza untuk memberikan komentar nanti Boce ya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.